Robert Kiyosaki memiliki dua orang ayah miskin dan ayah kaya. Ayah miskin adalah ayah kandung Robert yang membesarkannya dengan gaji secukupnya. Ayah miskin mempunyai gelar PhD dan sangat cerdas secara akademis. Ayah miskin bekerja untuk orang lain, dengan penghasilan cukup dan tidak pernah mendapatkan pendidikan keuangan yang sebenarnya. Ayah kaya adalah ayah Robert yang kedua, tetangganya Robert. Ayah kaya tidak mengajarkan untuk mengejar pendidikan yang tidak diperlukan. Ayah kaya mengajari Robert tentang pendidikan keuangan yang sebenarnya, bagaimana caranya agar bisa bebas secara finansial. Sebelum kita cari tahu lebih jauh tentang ayah miskin dan ayah kaya Robert Kiyosaki ini, jangan lupa klik tanda subscribe dulu ya sobat, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video motivasi lain seperti ini. Klik like juga jika menurut kalian video ini bermanfaat. Komentar kalian di kolom komentar selalu kami baca loh sobat. Jadi jika kalian punya masukan atau ide video motivasi lain, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Oh ya, seperti biasa, pengumuman pemenang giveaway buku Neng Koala ada di kolom deskripsi. Selamat untuk para komentator terbanyak, kalian benar-benar super alert dan luar biasa. Robert T. Kiyosaki adalah seorang Amerika, investor, pengusaha, penulis, dan motivator keuangan yang ternama. Video kali ini akan membahas sebuah buku motivasi sukses karangan Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Buku ini mengajarkan banyak hal tentang pengaturan keuangan dari si ayah kaya yang tidak pernah dipelajari Robert Kiyosaki dari ayah miskinnya. Ayah miskin selalu mengatakan kepada Robert, "Robert, kamu nanti harus sekolah di kampus yang bagus, dapat nilai yang tinggi, cari beasiswa. Nanti kamu bisa dapat pekerjaan yang gajinya tinggi atau pekerjaan yang aman seperti PNS, dan kamu mungkin bisa kaya." Siapa yang juga dapat pesan yang mirip seperti ini? Komentar di bawah ya sobat. Ayah kaya mengajari Robert perbedaan antara aset dan liabilitas. Menurut ayah kaya, kunci untuk menjadi sukses dan kaya adalah dengan mampu mengesampingkan antara barang yang merupakan liabilitas dibandingkan dengan barang yang benar-benar merupakan aset. Memangnya apa bedanya? Contohnya begini, jika sobat memiliki rumah dan rumah ini sudah lunas, lalu rumah ini sobat sewakan kepada seorang teman, lalu menghasilkan uang sewa rutin, maka rumah ini termasuk aset. Tapi jika sobat membeli rumah secara kredit dan rumah ini sobat tempati sendiri, maka rumah ini termasuk liabilitas. Apalagi jika sobat mengeluarkan banyak biaya untuk memperbaiki rumah itu, membayar pajak, listrik, air, atau kebersihannya, maka rumah ini seutuhnya menjadi beban pengeluaran sobat atau istilahnya menjadi liabilitas. Sederhananya, aset adalah suatu yang menambahkan uang kepada sobat. Saham, reksadana, properti yang bisa disewakan, seperti rumah atau apartemen, royalti seperti musik atau buku, dan bisnis. Dan liabilitas adalah sesuatu yang mengambil uang dari sobat, seperti utang kredit, utang kartu kredit, pajak, TV mewah, asuransi, mobil mewah, rumah mewah yang ditempati sendiri, atau gadget-gadget terbaru. Akuntansi mengajarkan kita cara menghitung uang, tapi tidak mengajarkan kita cara mencari uang. Sekolah mengajarkan kita banyak hal penting, tapi tidak pernah mengajarkan pendidikan keuangan di dunia nyata. Orang kaya mengutamakan membeli aset. Orang kelas menengah terus-terusan membeli liabilitas, tapi mengira apa yang mereka beli adalah aset. Orang kaya memiliki keuntungan yang cukup dari aset mereka untuk dapat membeli liabilitas mereka. Ayah miskin mengajari Robert untuk bekerja untuk uang. Menurut ayah miskin, asalkan pengeluaran jumlahnya sama dengan pemasukan, maka semuanya itu sudah cukup. Ayah kaya mengajari Robert untuk menambah jumlah aset dan investasi yang bisa menghasilkan uang secara pasif. Pendapatan pasif ini memungkinkan Robert untuk menghasilkan uang bahkan saat Robert sedang tidur. Ayah kaya mengajari Robert untuk membuat uang bekerja untuknya. Ayah kaya selalu mengajarkan Robert untuk berinvestasi dan meminimalkan liabilitas. Ayah kaya mengajari Robert untuk terus menambahkan pemasukan agar selalu lebih besar dari pengeluaran, sehingga ada banyak dana untuk berinvestasi. Dengan kebijakan inilah, maka orang kaya bisa makin menjadi kaya, sementara orang miskin terus saja miskin. Kedua ayah Robert bekerja sama kerasnya, tapi hasilnya berbeda. Ayah miskin berkata, "Saya tidak tertarik kepada uang." Ayah kaya mengatakan uang adalah kekuatan.
Ayah miskin berkata, cinta akan uang adalah akar kejahatan. Ayah kaya berkata, kekurangan uang adalah akar kejahatan loh. Ayah miskin berkata, jadilah pintar supaya bisa bekerja di perusahaan besar. Ayah kaya berkata, buatlah perusahaan agar bisa mempekerjakan orang-orang pintar. Ayah miskin berkata, kamu harus menabung. Ayah kaya berkata, kamu harus berinvestasi dan mengurangi liabilitas. Ayah miskin berkata, alasan ayah tidak kaya karena kamu, nak. Ayah kaya berkata, alasan ayah kaya karena berjuang demi kamu, nak. Ayah miskin selalu berkata, pay me later. Ayah kaya selalu meminta, pay me first. Ayah miskin selalu bekerja untuk uang. Ayah kaya membuat uang bekerja untuknya. Ayah miskin berkata, aku tidak bisa membeli itu. Ayah kaya optimis dan berkata, bagaimana caranya agar aku bisa membeli itu? Ayah miskin berkata, jangan mengambil risiko. Ayah kaya berkata, belajarlah untuk mengelola risiko. Ayah miskin memiliki pemasukan yang sama dengan pengeluaran dan aset yang lebih kecil daripada liabilitas. Ayah kaya memiliki pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran dan aset yang lebih banyak daripada liabilitas. Jangan terjebak dalam rat race. Sobat takut miskin, lalu sobat bekerja, lalu sobat dapat uang, lalu membeli liabilitas. Lalu sobat merasa perlu bekerja lebih keras lagi, lalu sobat membeli liabilitas yang lebih mahal lagi, sampai yang tersisa tinggallah hutang, cicilan, dan tunggakan. Pastikan sobat keluar dari rat race ini dengan mulai menyisihkan uang untuk membeli aset. Sebagian besar sekolah tidak mengajari kita tentang manajemen keuangan. Padahal, hal ini sangat penting. Pendidikan keuangan mengajarkan kita agar tidak terjebak dalam rat race yang bisa mendorong kita untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Jangan berusaha terlihat kaya, tapi jadilah pemilik banyak aset. Jangan membeli liabilitas, belilah aset, dan kurangilah pengeluaran dan liabilitas. Sampai jumpa, salam sukses bersama.